Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya di sini Waalaikumsalam. kita dari kelas di kelas E kewirausahaan. Dari kelompok 5 ada saya di sini itu ada Nida dengan NPM A005, terus ada beberapa rekan saya yang lain, ada Nida Hanun Sulsan dengan NPM A008, ada Dia Septiani dengan NPM A009, sama ada Baby Septiasia dengan NPM A024. Nah, di sini kita udah sama narasumber kita dari Antar Boboko di Purwakarta. Boleh dikenalin dulu, Kak, siapa namanya? Nama saya Aditya Pratama Rusdiono, lahir di Sumedang, asal dari Purwakarta, lulusan dari Universitas Telkom. Cukup itu aja kali ya? Ya, cukup. Mungkin langsung aja. Nah, di Antar Boboko ini sendiri yang kita tahu kan merupakan layanan belanja yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kayak Betul, ya. ada daging, ikan, sayur, buah segar, dan sama bumbu dapur juga. Nah, kenapa sih bisa tertarik untuk buka bisnis Antar Boboko ini kenapa bisa tertarik untuk buka bisnis Antar Boboko gitu, dan kenapa namanya itu Antar Boboko gitu? Oke. Kalau ditanya kenapa tertarik dengan bisnis kebutuhan pokok, mungkin semua orang juga butuh untuk kebutuhan pokok gitu. Jadi apalagi sekarang kondisi pandemi seperti ini, di mana membutuhkan mungkin kebutuhan pokok yang lebih banyak, tapi kan kita terbatas oleh akses untuk keluar gitu dan transportasi. Makanya disinilah gunanya Antar Boboko ini menyediakan kebutuhan pokok tanpa ribet gitu, Bu. Ya mungkin sama seperti mungkin udah banyak juga, cuman bedanya kita hanya khusus untuk di daerah Purwakarta aja gitu. Dan kenapa kalau namanya Antar Boboko? Ya mungkin karena khasnya dari Purwakarta, ya mungkin ada sentuhan-sentuhan nama Sundanya sedikit lah, nama daerahnya ya. Gitu. Ya, nah terus kan kalau dari Instagramnya sendiri, Antar Boboko ini kan baru mulai tanggal 5 September 2021 kemarin. Nah, untuk detail dari mulai merintisnya sendiri itu dari kapan sih, Kak? Merintisnya sih sebetulnya udah lama ya, sebelum launching di tanggal 5 September itu. Tapi kan dari sisi kita perlu persiapan yang matangnya buat untuk nggak mudah lah gitu untuk mengenalkan produk-produk seperti ini, apalagi berbasis online ke daerah-daerah gitu kan. Kalau di kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta, mereka udah aware gitu sama si produk online gitu. Apalagi makanya disinilah gunanya Antar Boboko untuk mengenalkan basis digital gitu. Cuman di sini lebih fokusnya ke yaitu di agribisnis gitu, di kebutuhan pokok gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, boleh? Aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Selama berdirinya Antar Boboko ini tuh ada nggak sih kendala yang dirasakan selama ini, dan terus gimana gitu cara ngatasin kendala itu? Oke. Kalau kendala sih pasti ada ya. Yang paling utama sih sebetulnya kendala dari segi aplikasi atau mengenalkan aplikasi ini kepada masyarakat gitu. Karena mungkin kalau untuk saya bilang tadi, di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, karena segmentasinya anak muda sampai orang tua, mungkin orang tua yang lebih banyak, mereka tuh belum aware untuk pakai aplikasi ini. Jadi banyak orang yang masih malas untuk isi aplikasi atau lihat-lihat price list-nya di situ, terus mungkin ribetnya sinyal dan segala macam. Mereka lebih memilih untuk kalau nggak pesan langsung lewat telepon, ya mungkin WhatsApp. Nah, salah satu solusinya itu, jadi aplikasinya tetap diluncurkan dan berupa edukasi kepada mereka, tetapi hanya admin saja mungkin yang dapat mengisi aplikasinya. Jadi mereka tetap direct by WhatsApp gitu, untuk memudahkan. Mungkin kalau kalangan muda sih masih mengerti, cuman kalangan muda ke atas kan seperti orang tua, mereka bingung gitu. Walaupun sudah diedukasi beberapa kali, tapi tetap perlu arahan yang baik gitu. Nah, itulah solusinya, menggunakan mungkin ya si admin ini mengarahkan lewat WhatsApp aja gitu, untuk lebih mudahnya sih. Oh gitu. Ini kan kalau ini dalam membangun usaha ini tuh
Kakak bekerja sama nggak sih sama keluarga atau sama apa gitu? Oh, kalau dengan keluarga sih mungkin belum ya. Kayaknya ini masih dengan partner-partner kerja atau memang partner-partner bisnis terdahulu. Oh, dari Ya, aku cukup sih, Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? ada yang mau ditanyain lagi? Kak, aku mau tanya nih ya, Boleh. bagaimana langkah yang kakak lakukan untuk membangun branding usaha ini, Kak? Kalau langkah yang dilakukan untuk membangun brand tersebut itu ya paling utama sih sebetulnya ada di sosial media ya. Ya. Baik lewat Instagram, Facebook, Twitter atau dan yang lainnya. Karena menurut aku sih branding yang paling kena untuk saat ini ya paling benar itu melalui sosial media gitu. Karena kan semua orang sudah tertuju pada sosial media gitu, apalagi di Instagram. Jadi untuk membangun brand itu paling fokus atau concern utamanya itu di Instagram sih, mau pakai Instagram Ads, terus pakai ya mungkin ada influencer dari beberapa daerah yang memperkenalkan produk kita, gitu. Terutama sih lebih 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 fokusnya itu paling di Instagram sih untuk sosial media, dan mungkin satu lagi tuh di Twitter gitu. Kalau selain di sosial media sih paling kita belum ada fokus ke sana, belum tahu cara membangun brandnya. Paling dari situ sih cuman promo-promo aja untuk brandingnya gitu. Yang paling fokusnya sih di sosial media sih. Oh iya, Kak ya. Nih ya, Kak, kalau boleh tahu nih ya, Kak, rata-rata omset yang dihasilkan dari Antar Bobokoh ini per bulan berapa ya, Kak? Dan untuk pembeli Dan untuk pembeliannya ini didominasi oleh kalangan apa ya, Kak? Oke, kalau untuk omset sih karena baru buka ya kita belum bisa lihat betul-betul trial omsetnya berapa gitu. Omset pasti. Cuman aku kasih tahu sebulan terakhir kemarin aja ya 4 sampai 5 juta. Ya kan. Wow. Tapi kan itu baru omset ya, belum dengan yang lain-lain. Jadi di sini tuh kita masih belum cari profit, masih fokus ya branding, promo dan segala macam gitu walaupun omset besar. Nah, yang tadi segmentasi yang paling tepat sih sebetulnya dari kalangan ibu-ibu muda sampai orang tua gitu. Karena kalau anak-anak muda kayak kita kan jarang ya buat beli sayuran gitu, buat apa gitu, beli-beli di rumah, masak juga jarang, paling GoFood kan. Iya. Nah, paling itu aja sih, ibu-ibu muda dan orang tua sih yang paling sering sih setiap hari. Oke, Kak, makasih ya. Ya, boleh. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, mau nanya. Boleh. Bisa nggak sih Kak kasih motivasi buat kita yang mau membuka usaha gitu? Usaha kita anak apa nih? muda. Di bidang apa? Di bidang apa? agribisnis. Oh, agribisnis. Bisa juga semua bisnis. Motivasinya. Kalau motivasi sih cukup karena ini aja sih yang pertama. Ini karena kalau kerja sendiri lebih nyaman dan enjoy kali ya. Mungkin kalau dibanding perusahaan orang gitu. Itu aja sih yang pertama. Cuman yang kedua, karena kan apalagi di bidang agribisnis semua orang pasti butuh dan dan mereka sangat membutuhkan itu, apalagi di bidang agribisnis. Makin kesini tuh makin banyak orang yang pintar gitu mengolah di bidang agribisnis itu menjadi something gitu. Makanya sekarang kan aku mungkin usaha di bidang agribisnisnya aku satukan dengan by digitalisasi gitu. Karena kan semua sudah menuju ke 4.0 kan zaman sekarang, apalagi mau to 5.0 ya. Kalau motivasi sih jangan jangan telat untuk mengikuti perkembangan teknologi, ya kan. Kalau bisa mumpung masih muda juga gitu kan, jangan takut untuk berinovasi dan berkreasi, ya kan. Karena siapa tahu suatu saat anak-anak muda zaman sekarang kan siapa tahu bisa membuka lapangan pekerjaan dibanding harus berbondong-bondong mencari pekerjaan. Itu aja sih. Jadi kalau aku sih salah satu motivasi utamanya itu, kalau terus-terusan menjadi kalangan mayoritas
yang mencari pekerjaan, ya nggak apa-apa betul sebetulnya untuk mencari pengalaman kerja. Tapi kalau udah terlalu banyak orang yang mencari pekerjaan, masa kita harus mencari pekerjaan juga gitu. Seharusnya malah buka lapangan pekerjaan walaupun kecil, setidaknya yang memberikan manfaat lah untuk orang lain. Mau di bidang apapun gitu ya. Jadi itu aja sih kalau motivasi dari aku yang paling tinggi sih itu. Jadi kalangan minoritas yang coba membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Terus Kak, bisa kasih tips and trick gak sih untuk kita yang pemula untuk buka usaha gitu? Kalau biasanya kan yang pemula itu terbentur sama modal ya biasanya kalau nanti tahu. Jadi banyak kok sekarang usaha-usaha yang nggak memerlukan modal banyak gitu. Contohnya yang kayak sekarang yang aku nganter Boboku ini juga modalnya nggak begitu besar. Jadi hanya mitra dengan beberapa outlet atau toko-toko sayur ataupun dengan sumbernya langsung kayak pertanian, perikanan dan lain-lain, kita nggak perlu mengeluarkan modal gitu karena kita juga menjual produk mereka lewat sosial media yang kita punya. Jadi banyak cara sih sebetulnya untuk membuka usaha tanpa modal, bukan tanpa modal sorry, dengan modal yang tidak besar. Tergantung balik lagi ke niatnya gimana. Terus buat produk yang dijual sampai saat ini yang paling banyak dipesan itu apa Kak? Kalau best seller dari produk yang kita punya sih paling banyak itu frozen fruit. Karena kan apalagi di daerah Purwakarta ya mereka buahnya buah-buah biasa. Kalau dari segi Antar Boboku sih siapin frozen fruit, ada blueberry, strawberry, mixberry dan lain-lainnya. Dari aku pertanyaannya segitu aja. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ya, jadi itu pertanyaan dari kami Kak. Mungkin dari kakaknya ada yang mau ditambahin lagi terkait Antar Bobokunya atau barangkali mau promosi. Oke. Kalau promosi sih mungkin nanti bisa dilihat aja langsung di link di Instagram Antar Boboku sendiri gitu ya. Kalau boleh bisa follow, pada follow ya. Karena kan ini juga sebetulnya bukan untuk membangun bisnis pribadi gitu kan, membantu mengembangkan agribisnis atau mengembangkan bisnis-bisnis yang UMKM yang memang belum paham digitalisasi gitu. Jadi mereka kami bantu untuk menjual produknya di sini. Itu aja sih sebetulnya. Jangan berhenti buat berinovasi lah. Mumpung masih muda. Siap. Mungkin segitu aja dari kita Kak. Kalau misalkan ada kurang sama salahnya tadi mohon maaf. Makasih ya Kak udah luangin waktunya. Ya, makasih juga ya buat yang lainnya, sukses-sukses terus. Amin. Terkait di sukses terus Antar Boboku. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Makasih ya. Makasih ya Kak waktunya. Ya, sama-sama. Dadah.